wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara destinasi budaya positif hari ini dibuka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara, yakni 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. Pemaparan materi, 4. Diskusi dan tanya jawab, 5. Penutup. Marilah kita membuka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Untuk kelancaran acara pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, acara inti kita pagi ini yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif. Kepada Ibu Ayu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Sebelumnya saya tentunya ingin berterima kasih karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Tangerang. Adapun ya Bapak Ibu, di sini acara kita adalah diseminasi budaya positif. Dari kata budayanya saja itu adalah kata yang kita maknai sebagai kebiasaan positif yang nantinya bisa kita lakukan di sekolah kita. Langsung saja Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, di sini ada kegiatan pemantik, yaitu cobalah buka. Di sini kegiatan pemantiknya berpasangan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bu Rini sama Bu Mus berpasangan, kemudian Bu Rini mengepal tangannya dan Bu Mus berusaha membuka kepala tangannya, entah Bu Mus dengan menghardik, entah Bu Mus dengan memohon, memberikan imbalan dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Ayo Pak Hermat, Pak Rono. Ya, boleh duduk. Duduk Bu. Ya, silakan dicoba. Silakan dicoba digenggam tangannya, kemudian Pak Rono menggenggam tangannya, Pak Hermat mencoba membuka. Buka tangan Pak Rono. Pak Rono menggenggam sesuatu tidak ingin membuka. Dibuka Pak. Oh iya, berusaha Pak. Entah itu Bapak memberikan kalimat permohonan, entah itu Bapak memberikan imbalan. Oke, sekarang gantian. Jadi Pak Hermat lagi yang menggenggam, Pak Rono lagi yang menutup. Silakan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari kegiatan tadi itu kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Ada yang tahu? Misalnya nih Pak Hermat tadi, kenapa Pak Hermat tiba-tiba membuka tangannya? Ada apa Pak Hermat? Kenapa tiba-tiba membuka? Karena tenaga Pak Rono kayaknya lebih saya. Seberapa kuat saya menggenggam, karena yang menarik membuka lebih kuat, makanya terbuka tangan saya. Oke, bagus. Kemudian yang Bu Mus tadi berhasil tidak menutup genggaman tangannya? Iya, berhasil. Kenapa Bu Mus? Karena kekeh. Oke. Nah, dari kegiatan yang tadi sudah kita lakukan, itu kita bisa simpulkan bahwa yang bisa mengontrol diri kita untuk membuka dan menutup itu adalah diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Adapun jika Bapak Ibu membuka itu pasti karena mungkin diri Bapak Ibu dimotivasi orang lain, kemudian apakah menutup itu berarti juga dari orang lain.
Lanjut kita ke teori kontrol. Di sini teori kontrol menurut Dr. William Glasser yaitu ada yang namanya ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol siswa, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin tadi yang Bapak Ibu lakukan seperti tadi Pak Herman sama Pak Rono, Pak Herman sudah berusaha menggenggam, tapi dengan paksaan Pak Rono yang sangat keras, mau tidak mau genggaman Pak Herman itu terlepas. Karena Pak Herman posisinya di sini dipaksa. Sebenarnya tidak mau, tapi karena dipaksa mau tidak mau terlepas. Ya. Nah, mungkin itu juga yang terjadi dengan kita sebagai guru di sini. Kita selalu berilusi atau membayangkan bahwa kalau kita memperlakukan siswa seperti ini, siswa akan menurut kepada kita. Bukan kepada dari diri siswa sendiri, tapi melainkan karena ada paksaan dari kita. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Di sini dikuatkan oleh paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana ada perbandingan ya di situ bisa dilihat stimulus responnya, kebutuhan kita sama, tapi pada saat di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan Bapak Ibu itu berbeda dari kebutuhan siswa-siswa kita. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini berarti kita berusaha agar murid-murid itu sama pandangannya sama kita. Padahal mungkin murid-murid sendiri punya pandangan yang berbeda. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa menjudge kalau anak-anak itu salah atau benar. Tapi kita harus tanyakan dulu alasannya apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir sama-sama menang atau win-win solution. Lanjut di sini dalam menciptakan budaya positif di sekolah tentunya ada perubahan pendidikan atau transformasi pendidikan yang mengikuti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu adalah menuntun supaya anak-anak atau murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka. Kemudian menurut teori kontrol, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri mereka yang bisa mengontrol mereka sendiri. Makna kata disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang ada di diri kita hargai. Kemudian semua perilaku dari seseorang itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan itu biasanya didasarkan pada beberapa motivasi. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman, motivasi mendapat imbalan, dan motivasi menghargai diri sendiri. Kemudian pada teori kontrol, model berpikir itu yang tadi Bapak Ibu sama-sama menang. Kemudian kebutuhan kita itu berbeda, jadi tidak bisa disama-samakan. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh menyamakan persepsi kita. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini dari kebutuhan itu ternyata muncullah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan atau kekuasaan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Sedangkan untuk model berpikir win-win solution, kolaborasi, dan pengembangan komunitas itu nanti akan ada muncul 5 posisi kontrol guru. Kita lanjut, untuk menciptakan budaya positif pasti kita akan memaknai yang namanya kata disiplin. Nah, dalam budaya kita biasanya kata disiplin itu dimaknai
sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau ada paksaan di situ. Nah, sedangkan dalam konsep diajar di Watara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian dari Diana Gosser dalam bukunya menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, lanjut, nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Adapun nilai-nilai kebajikan itu dari 6 institusi. Ada kalau di kurikulum Merdeka itu salah satu nilai kebajikannya terdapat di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, di pembelajaran P5. Kemudian ada IBO, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, serta the 7 essential virtues. Lanjut, ketika seseorang melakukan suatu hal itu pasti didorong oleh sesuatu yang kita sebut sebagai motivasi, yaitu dorongan intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan, mencapai tujuan dan mempertahankan perilaku tertentu. Nah, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga motivasi ini ada yang intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu dari ketiga motivasi ini, yang intrinsik yang mana? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan? Oh, itu X kalau kata Gumus. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, oke. Jadi ketika mungkin murid-murid kita melakukan sesuatu hal itu mereka terdorong oleh 3 motivasi ini. Mungkin ada satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga mereka melakukan tersebut. Nah, sudah datang sebuah pertanyaan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian ketika mendapatkan imbalan akan ada sebuah pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Dan untuk yang terakhir, karena ini berasal dari dalam diri sendiri, sehingga mereka akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya bisa melakukannya? Oke, jadi Bapak Ibu di situ sudah terlihat ya motivasi mana yang kira-kira harus atau yang ingin kita timbulkan di murid-murid kita. Tentunya pasti motivasi yang ketiga. Kita berharap anak kita sadar dengan sendirinya bahwa mereka itu ingin menjadi manusia seperti apa, tanpa ada paksaan dan tanpa ada imbalan. Lanjut, hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama secara konsep dengan hukuman. Artinya tindakan meminta atau membujuk seseorang dalam melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan akan menimbulkan ketergantungan. Jadi di sini konsep penghargaan itu sama dengan hukuman, di mana kita memberikan penghargaan itu sama halnya dengan hukuman, yaitu dengan meminta seseorang melakukan tersebut sehingga ada imbalan, dan itu bisa menyebabkan ketergantungan kepada imbalan itu. Nah, dan tentunya Bapak Ibu tidak menginginkan hal tersebut. Lanjut, nah jadi penghargaan itu kalau kita lihat di sini dampaknya ya, penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak
lingkungan. Penghargaan bisa menghukum. Penghargaan menurunkan motivasi dari dalam diri. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Dan penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Ini adalah dampak-dampak dari penghargaan. Nah, di sini ada kegiatan lagi ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu tinggal pilih yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Ya, silakan dilihat. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu gimana? Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, pendapat Pak Rono. Oke. Hukuman. Kira-kira kenapa Pak Rono bisa menjawab kalau itu hukuman? Kalau saya boleh tahu nih. Kok tiba-tiba Pak Rono bilang itu hukuman? Kalau konsekuensi saya kira tidak harus mencatat 100.000 kali keterlambatannya atau mungkin kata-kata tertentu. Jadi ada unsur-unsuran karena itu terkesan memberanikan di luar dari keadaan real apa saja. Oke, terima kasih Pak. Gak apa-apa Pak, semua pendapat itu benar, tidak ada di sini yang salah. Tidak ada yang salah Pak, benar. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, bagaimana Bapak Ibu yang ini? Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, bagus. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, jadi kira-kira apakah jawaban Bapak Ibu sudah sesuai? Seperti tadi. Sesuai ya Bapak Ibu. Berarti kita sudah bisa berpikir bersama-sama atau memiliki pandangan kalau hukuman yang seperti apa dan konsekuensi yang seperti apa. Nah, jadi ada di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi anak-anak hanya dibuat tidak nyaman di jangka waktu yang pendek, tidak lama. Anak jadi membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini ada kata anak belajar menyembunyikan kesalahan. Karena takut tadi dihukum, anak tersebut jadi berbohong. Nah, biasanya ada kalimat dari seseorang kalau sudah berbohong sekali, untuk menutupi kebohongannya akan berbohong lagi dan akan terus-terus berbohong. Lanjut, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Yaitu perbedaannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut di materi restitusi. Jadi satu tingkat di atas dari konsekuensi itu adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tentunya di dalam identitas murid itu nanti akan ada identitas gagal dan identitas sukses seperti yang Bapak Ibu lihat. Terbaca apa tidak Bapak Ibu? Kecil ya? Kecil, oke, kalau bisa bacakan. Identitas siswa akan gagal kalau misalnya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid dan atau anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau di hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Mereka justru mendapat penguatan nanti, bukan merasa tidak nyaman atau merasa tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kalau untuk hukuman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Sistem, kalau di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau di konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus, itu di identitas gagal. Kalau di identitas sukses pada bagian konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid dan anak membenci peraturan. Murid dan anak menghormati peraturan. Murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Lanjut, di sini ada materi keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Biasanya kan peraturan ya, tapi sekarang kita kenal dengan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa kasus yang perlu kita cermati. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa harus menggunakan helm? Supaya apa? Keselamatan. Benar. Kita menjaga keselamatan kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kesehatan. Benar. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, disiplin. Nah, di sini dari jawaban-jawaban Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sudah mengungkapkan 3 dari nilai-nilai kebajikan, yaitu keselamatan, kesehatan, dan kedisiplinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi keyakinan ini bisa menggerakkan kita daripada peraturan-peraturan. Karena kita tahu pakai helm itu supaya kita bisa selamat, makanya kita pakai helm. Tapi kalau misalnya dalam keyakinan kita tentang peraturan-peraturan, mungkin masih ada yang tidak mau menggunakan helm. Lanjut, jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Boston, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam,
seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu lebih memotivasi kita supaya kita bersemangat mengikuti kegiatan daripada harus peraturan. Lanjut di sini ada gambaran bahwa budaya positif itu pertama dimulai dari peraturan kelas, kemudian lanjut dari peraturan itu nanti akan muncul sebuah keyakinan yang akan dimiliki oleh murid-murid kita. Kemudian dari keyakinan itu, ketika murid-murid sudah memiliki keyakinan yang ditanamkan dari diri, akan muncullah lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif akan muncul pembiasaan-pembiasaan sehingga menjadi yang namanya budaya positif. Nah, sekarang di sini ada dua gambaran, Bapak Ibu. Di sini tulisannya sama-sama kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan menurut Bapak Ibu? Yang ada warna hijaunya itu datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan yang warna putih backgroundnya itu kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ayo, yang mana? Apakah yang hijau yang keyakinan atau yang latarnya putih, Bapak Ibu? Putih keyakinan. Nah, semua sepakat ya, karena dari latar putih kita lihat di situ dimunculkanlah nilai-nilai kebajikan, yaitu saling menyayangi, semangat, dan peduli. Nah, lanjut lagi. Di sini ada peraturan yang mana nanti bisa kita tinjau sama-sama mana keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa nih yang mau dituju. Yang pertama nih Bapak Ibu. Oke, kalau tidak kelihatan saya bisa lihat. Selalu mengembalikan buku di tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Bertanggung jawab, benar. Dilarang mengganggu orang lain. Oke, menghormati dan menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang menggunakan kekerasan. Oke, menghargai. Bisa masuk. Dilarang menggunakan narkoba. Kewajiban apa? Ayo, kalau kita pakai narkoba itu gimana sih? Untuk kesehatan kita, masuk ke kesehatan atau keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, menggunakan masker, kesehatan. Kalau jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang sudah kita jawab. Kalau saya tadi cermati jawaban Bapak Ibu sudah 90% benar ya. Lengkap. 90% benar. Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas itu kita harus melibatkan semua orang di sekolah atau semua orang di kelas untuk mempunyai pendapat mereka. Pendapat mereka
membuat dari kalimat-kalimat mereka menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Kemudian kalau bisa keyakinan kelasnya tidak usah banyak-banyak, yang jelas sedikit, mudah diingat dan dipahami. Kemudian tentunya perlu kita refleksi kembali atau tinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat ya. Yang pertama adalah membuka ruang diskusi, mencatat semua pendapat, merumuskan keyakinan menggunakan kalimat positif, meninjau ulang daftar curah pendapat yang sudah dicatat, membuat pernyataan positif. Nah, ada yang namanya persetujuan. Ini persetujuan pasti antara, kalau di kelas berarti wali kelas dan ketua kelas, kalau di sekolah berarti kepala sekolah dan semua jajarannya. Dan yang ketujuh, dilakukan pemanjangan. Jadi keyakinan tidak hanya dibuat tapi juga harus dipajang Bapak Ibu, supaya kita selalu ingat. Nah, di sini saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 11A, yaitu di anak wali saya. Nah, di situ bisa dilihat saya berusaha memberikan diskusi ruang kepada mereka semua dalam membuat keyakinan. Nah, di kertas-kertas pink itu adalah curahan hati mereka, apa yang mereka inginkan di kelas tersebut. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Tindakan yang dilakukan dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5, yaitu kebutuhan dasar cinta kasih atau diterima, kebutuhan penguasaan, survival atau kebebasan, kemudian ada kesenangan dan ada kebebasan. Oke, di sini pengertiannya Bapak Ibu ya. Kebutuhan bertahan hidup. Oh, yang survival tadi kebutuhan bertahan hidup, di mana bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan ingin meliputi keinginan untuk dianggap berharga, jadi ingin dihormati. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk kemandirian, otonomi atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Dan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang setiap manusia pasti miliki dan ingin dipenuhi. Begitu juga dengan murid kita ingin semua kebutuhan ini mereka penuhi. Nah, lanjut, ternyata ketika seseorang itu membayangkan akan terpenuhinya kebutuhan dasar tadi, nah mereka akan berada di dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Nah, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus di pikiran Anda, pikiran kita, di mana kita menyimpan gambaran dari semua yang kita inginkan. Nah, berisi dari orang-orang yang kita sukai, hal-hal yang terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita dari 5 tadi, kita sudah membentuk dunia berkualitas di dalam pikiran kita. Karena kita sudah menyusun kebahagiaan kita itu yang seperti apa. Nah, kalau dari Dr. William Glasser menyebutkan semacam album foto yang isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup. Ada yang mempunyai hidup menjadi lebih bermakna, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih personal dan unik. Nah, jadi kebutuhan dasar atau dunia berkualitas yang dimiliki seseorang itu adalah personal dan unik-unik. Tidak sama dunia berkualitasnya Pak Herman dengan dunia berkualitasnya Pak Johandi. Itu berbeda karena mereka memiliki impian atau pikiran sendiri-sendiri. Lanjut, kita masuk ke restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi
baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus di sini yang 5 posisi kontrol guru, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Mungkin dari kelima posisi kontrol ini kita ada yang pernah melakukannya, termasuk saya juga. Ya, penghukum itu berarti menggunakan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Kemudian pembuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kemudian teman tidak menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui kalimat-kalimat semangat atau positif. Kalau pemantau bertanggung jawab mengawasi perilaku orang berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari 5 posisi kontrol ini, kalau saya ingin tahu nih Bapak Ibu sering menggunakan yang mana? Menghukum. Oke, menghukum. Yang lainnya bagaimana? Sama, menghukum. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya posisi kontrol menghukum itu lebih menekan murid-murid lebih dalam. Kita memaksa murid-murid untuk patuh sama kita. Tapi apakah Bapak Ibu tahu dari posisi ini kira-kira apakah mereka itu berubah karena atas dasar mereka sendiri atau karena mereka takut sama Bapak atau Ibu? Terpaksa. Nah, kalau terpaksa berarti tidak sesuai dengan tujuan kurikulum kita yang ingin semua murid-murid kita merdeka, Bapak Ibu. Alangkah lebih bagusnya kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, di mana kita bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, kita persilakan murid kita mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita dukung murid kita untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, lanjut. Di sini dari 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Oke, tidak terlihat ya, mungkin saya besarkan. Nah, guru berbuat. Ya, kalau penghukum sama membuat rasa bersalah, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa kalau kamu, atau kalau guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, hasilnya murid justru memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, atau menyembunyikannya, menyangkal, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mereka tidak memasukkan kita ke dalam pikiran mereka. Nah, murid meletakkan guru di luar, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau membuat rasa bersalah, maafkan saya. Kalau dampak dari murid mengulangi kesalahannya, dan dampaknya kalau membuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, berbeda dengan posisi teman, pemantau dan manajer, itu identitas murid akan sukses. Dimana kalau misalnya guru berbuat, membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, kalau pemantau langsung mengejas murid, apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini posisi manajer sudah terlihat Bapak Ibu. Dia ingin mengajak siswa untuk berpikir bersama yang sudah mereka yakini dari keyakinan kelas tadi, dan bagaimana cara memperbaiki masalah yang telah diperbuat siswa. Kemudian kalau untuk teman itu membuat ketergantungan, pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi,
menguatkan pribadi. Kemudian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia dan berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau kalimatnya, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ini siswa ya Bapak Ibu, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki dirinya. Nah, lanjut di sini ada pernyataan-pernyataan lagi. Dan kita disuruh melihat siapa yang mengatakannya, posisi kontrol siapa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, kalau ada kalimat seperti ini, saya kecewa dengan kamu, apakah ini membuat rasa bersalah? Oke, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman, oke. Apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Bapak Ibu. Oke, yang pertama benar ya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian ini betul menghukum, ini teman. Kalau stiker bintang itu pemantau. Menyelesaikan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan itu adalah posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Tanpa kita sadari, kalau kita mengeluarkan kalimat-kalimat kekesalan kita, itu kita sudah menerapkan dari 5 posisi kontrol ini ya Bapak Ibu. Dan saya sendiri mungkin tidak menyadarinya, karena mungkin waktu itu saya berharap siswa saya itu harus A, tapi ternyata mereka memilih B. Saya ingin mereka sama dengan saya, tetapi tidak. Dan sudah waktunya kita untuk bisa berubah bersama-sama untuk menyamakan persepsi kita dan memposisikan diri kita sebagai manajer ketika menghadapi permasalahan siswa. Lanjut, di sini ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Kemudian kita harus melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Lanjut, nah untuk menstabilkan identitas, kita coba membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika mereka merasa gagal, kita bantu untuk mereka bisa menjadi positif. Sehingga kata-kata yang kita lakukan adalah, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri sehingga terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu? Nah, pada bagian menstabilkan identitas, kita mencoba mengajak siswa untuk menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang terlambat, kita jangan langsung memarahi atau menyalahkan, tapi kita bangunkan rasa positif di dirinya dulu Bapak Ibu. Kita harus kuatkan dengan kalimat-kalimat yang tadi, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Oke, setelah sudah stabil
identitas dari murid tersebut, kita lanjut ke validasi tindakan kesalahan. Nah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, loving, and belonging, fun, and survival. Ini maksudnya apakah itu kebutuhan hidup atau kebebasan, cinta, kesenangan, atau kekuasaan. Dengan kita bisa bertanya seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, di sini kita bantu murid untuk tahu bahwa kebutuhannya itu apa. Ya, Bapak Ibu, dari kalimat-kalimat ini kita bisa bantu murid di mana ada kalimat, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini contohnya kalau pada saat siswa terlambat, itu mungkin mereka bisa aja datang ke sekolah jam 10, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka justru terburu-buru atau bersemangat sekolah supaya sampai di sekolah tepat waktu. Kita tidak tahu ya siswa itu terlambat alasannya apa, tapi jangan langsung kita judge. Jadi lebih kita berikan kalimat-kalimat penguatan. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kita tanya dulu, alasan siswa terlambat itu apa? Apakah yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu kita coba tanya kepada murid. Lanjut menanyakan keyakinan. Anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu adalah kelas yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari ketika kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu, tentunya kita harus membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, supaya ketika menanyakan keyakinan ada hal-hal yang bisa atau ada nilai-nilai yang bisa kita tarik dan mengingatkan murid kita. Ya, kalau saya berbagi aja nih, kalau di kelas saya keyakinan kelas kami itu adalah kedisiplinan. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di sini ada dua kasus ya Bapak Ibu. Yang pertama ini saya dengan Rizky Pelamo. Mungkin Bapak Ibu sering melihat Rizky Pelamo itu terlambat datang ke sekolah. Di sini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada Rizky Pelamo. Saya coba yang pertama menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian saya coba validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan yang saya tanyakan itu adalah keyakinan kelas kami, yaitu kedisiplinan. Nah, jika kita sudah punya keyakinan kelas, maka kita bisa mengingat
kembali siswa kita akan keyakinan yang kita yakini. Nah, berbeda dengan kasus yang dibawa, ini kasus yang dibawa sebenarnya bukan terjadi pada Rahma, tapi terjadi pada Raja Bintang, siswa kelas 12, dimana pada saat saya ingin, ini hanya simulator ya Bapak Ibu, kejadian di Rahma ini. Saya ingin menanya, pada saat itu saya ingin menemui Raja Bintang, tapi Raja Bintang tidak bisa karena berhalangan paskib. Nah, di sini kasusnya pada Raja Bintang ini adalah ketika jam saya ada waktu istirahat, mereka pergi sholat zuhur, kemudian mereka ketiduran. Posisinya di sini ada Raja Bintang, Nafis, dan Sahid. Mereka ketiduran di musola sampai jam pembelajaran saya itu habis. Nah, sebelumnya kalau ini simulatornya adalah Rahma. Nah, kalau pada saat kejadiannya Raja Bintang itu saya sudah bertemu dengan mereka bertiga. Saya juga mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada mereka, hanya pada saat itu tidak saya dokumentasikan karena waktu itu mereka mendatangi saya setelah istirahat. Mereka langsung pada hari esoknya mereka langsung bertiga datangi saya, langsung meminta maaf. Dan saya mencoba menerapkan segitiga restitusi, mencoba bertanya kepada mereka ada apa sehingga mereka bisa berperilaku atau berlaku seperti itu. Di sini kalau di Raja Bintang kebetulan mereka adalah siswa kelas 12B, dan di sini tentunya keyakinan atau kesepakatan kelas yang saya buat di mapel saya. Jadi kalau di anak wali saya buat keyakinan kelas. Kalau di kelas-kelas lain itu adalah kesepakatan kelas untuk mapel matematika. Nah, kesepakatan kelas yang telah dilanggar Raja Bintang itu juga sama, yaitu masuk tepat waktu. Nah, karena Raja Bintang awalnya masuk kemudian meninggalkan sampai waktu habis, sehingga saya perlu bertanya lebih jauh alasan-alasan mereka melakukan hal tersebut, dan tentunya saya mengingatkan kembali keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama waktu itu. Saya rasa Bapak Ibu diskusi kita tadi pemaparan materi saya sudah selesai. Kita lanjutkan diskusi, mungkin akan dipimpin oleh Ibu moderatornya. Silakan. Alhamdulillah, jadi sudah kita dengarkan bersama-sama materi mengenai budaya positif. Dan sekarang kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan Bu Mus. Silakan Bu Mus. Di sini kita saling berbagi saja Pak ya, praktek baik. Mungkin kalau ada yang kurang dari saya bisa Bapak Ibu tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas materi yang diberikan, dan terima kasih sekali lagi atas ilmu yang diberikan kepada kami. Yang saya ingin pertanyaan terkait dengan gaya saya di kelas. Jadi alhamdulillah di kelas itu semua anak-anaknya menyenangkan. Hanya ada yang lebih menyenangkan di kelas-kelas tertentu. Ketika saya di kelas itu biasanya di awal itu saya biasanya berdoa bersama sampai memberikan beberapa cerita-cerita motivasi, dan mungkin termasuk kepada anak bahwasanya kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya berdoa. Kenapa kita mesti berdoa? Karena kita ingin mendoakan orang tua kita juga agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian ketika saya tambahkan bahwa kita juga harus berperilaku baik supaya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, termasuk berperilaku baik pada guru, karena guru di sekolah adalah orang tua kita. Maka ketika anak-anak tidak menghormati guru atau berbuat yang tidak menyenangkan, itu berarti berdosa, dan kalau kita berdosa itu keberkahan hilang. Apakah itu
mencoba menjawab pertanyaan Bu Mus. Di sini Bu Mus selalu memberikan kalimat-kalimat motivasi. Nah, kalau menurut saya Bu Mus sudah menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Bu Mus mencoba dengan kalimat-kalimat Bu Mus mencoba mengajak siswa untuk mengikuti apa yang Bu Mus inginkan. Begitu kan Bu Mus? Nah, yang jadi pertanyaan Bu Mus, apakah ketika kita mengatakan bahwa ketika kita mengatakan kalian berdosa kalau kalian tidak sopan dan guru karena kami adalah orang tua Anda dan bisa saja kalian hilang keberkahannya, apakah itu termasuk gaya menghukum akhirnya? kalau menurut saya Bu Mus gaya seperti itu Bu Mus sudah membuat siswa merasa bersalah. Iya betul. Ya, siswa merasa bersalah dengan Ibu Mus mengatakan kamu berdosa tidak menghargai saya. Nah, begitu. Bukan menghargai saya. Oh ya, kamu berdosa tidak. Saya mendudukan kenyataan ini sesuai dengan perintah agama bahwasanya menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua itu sama derajatnya disandingkan, sehingga kalian harus paham bahwa di sekolah itu orang tua kalian pertama adalah guru, maka ketika kalian tidak menghormati guru sama statusnya bahwa Anda ini tidak mengikuti perintah Allah dalam artian berbuat baik kepada orang tua, dan itu kalau menurut secara agama kan dosa, itu artinya kan saya yang bilang, agama yang bilang, maka saya tidak pernah menjas anak-anak secara pribadi karena saya selalu berusaha mendekatkan anak kepada agama, itu saja. Oh iya Bu Mus. Mungkin Bu Mus mencoba dari kalimat itu mungkin awalnya Bu Mus mencoba menjadi teman dengan kalimat-kalimat nasihat, tapi ketika Bu Mus sudah mengingatkan siswa bahwa kalau itu berdosa, menurut saya itu membuat siswa merasa bersalah Bu. Membuat siswa merasa bersalah. Nah, mungkin Bu Mus bisa mengganti strategi Bu Mus, karena sebenarnya siswa itu Bu, kalau kita yakini ya, yang bisa mengubah siswa itu adalah diri mereka sendiri Bu. Walaupun Ibu Mus bilang kamu berdosa seperti ini, nah tapi kalau di dalam diri mereka itu tidak yakin atau tidak meyakini, mereka tetap akan melakukannya Bu Mus. Akan lebih baiknya Bu Mus itu mengingatkan kembali mereka atau dengan menerapkan segitiga restitusi, Bu Mus kembali ke identitas yang salah dulu. Yang pertama menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya. Setelah memvalidasi tindakannya, baru menanyakan keyakinan dia. Nah, sehingga siswa itu tidak merasa bersalah atau bagaimana, tapi siswa itu justru menemukan dalam dirinya bahwa oh ini toh nilai yang harus saya ikuti supaya saya bisa menjadi murid yang seperti ini, atau supaya saya tidak berdosa. Nah, jadi perlu kita tambahkan keyakinan di diri murid Bu. Bukan kita kayak menjudge kalau apa yang kamu lakukan itu berdosa. Kalau bisa jangan Bu. Itu menurut saya. Ya boleh Bu, silakan. Mungkin dikasih mic-nya Mbak Wila. Ya, jadi menurut saya segitiga restitusi itu kan buatan manusia ya, dan kita juga akan sangat menghargai karena dia membantu kita untuk menemukan metode mengajar yang baik, dan saya senang, saya selalu akan berubah dan saya menjadi manusia yang selalu merasa tidak pernah puas dengan belajar karena saya selalu ingin berubah menjadi baik. Kemudian yang kedua, saya juga berterima kasih dari guru penggerak. Harapan saya saja setiap guru penggerak masuk bantu kami sebagai guru-guru ini menemukan siswa-siswa kami menjadi lebih baik lagi ke depannya, termasuk di kelas-kelas tertentu. Semoga guru-guru penggerak ini bisa bersemangat memperbaiki anak-anak ini dan kami lebih mudah untuk mengajar ke depannya. Dan terakhir, saya sepakat dengan Bu Ayu bahwa itu membuat rasa bersalah, tapi yakin aja Bu Ayu bahwa ketika niat kita benar, bagus, saya kira ini lama-lamanya kita minta kepada Allah. Maka saya sebelum mengajar selalu minta kepada Allah dalam sholat-sholat saya, ya Allah mudahkan anak saya mendengarkan. Saya juga membaca Rabbi Sa'adi Sa'adi wa Yasirli Al-Fiwahu dengan semoga anak saya mendengarkan dan paham perkataan saya dan tidak menjadi bumerang buat saya. Dan terakhir, saya sangat support dengan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan guru penggerak bisa mengubah anak kita di kelas-kelas tertentu sehingga saya masuk, saya tidak perlu mengucapkan kata-kata ini. Ini sekaligus harapan tapi sekaligus tantangan buat guru-guru penggerak.
kami juga akan segera mau jadi guru penggerak jika ini berhasil. Ya Bu Mus, terima kasih. Jadi Bu Mus, yang saya pahami Bu Mus dalam mengontrol diri sendiri itu murid tidak serta-merta langsung berubah Bu Mus. Iya, betul. Nah, perlu waktu. Jadi kita misalnya menginginkan murid kamu harus A hari ini. Nah, kita itu kita sudah coba lakukan segitiga restitusi, tetapi belum berhasil. Mungkin itu belum waktunya. Jadi kita lebih ke menunggu siswa itu bisa menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri, tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya imbalan, supaya siswa itu bisa tahu, oh ini toh yang harus saya lakukan. Begitu. Itu sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara bahwa kita coba untuk memerdekakan murid, bukan berarti kita membuat murid itu kita bebaskan dengan segalanya atau murid bebas melakukan kenakalan, tidak Bu. Tapi memerdekakan murid itu adalah murid menemukan dengan sendirinya nilai-nilai kebaikan apa sih yang harus mereka penuhi atau yang harus mereka miliki, seperti itu Bu. Nah, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain, karena di sini kita itu sebenarnya sharing ya Bapak Ibu. Nah, mungkin jawaban saya belum memuaskan Bapak Ibu, atau mungkin ada lagi yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Boleh Pak Joni, silakan bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini berkaitan dengan budaya positif. Berarti kita berusaha untuk menanamkan suatu budaya yang dianggap baik bagi siswa. Namun yang perlu yang membingungkan buat saya tentang budaya, karena budaya secara umum artinya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Sedangkan positifnya ini adalah itu berkaitan dengan nilai yang dianggap memiliki unsur kebaikan, karena nilai adalah patokan baik buruknya sesuatu. Kalau kita bicara nilai, itu kita tidak bisa lepas dari norma, karena antara nilai dan norma itu ibaratnya dua semata uang yang tidak bisa dipisahkan. Namun yang dijelaskan di sini itu kebanyakan pada jenis norma yang sifatnya umum. Contohnya Vokwise, Mores, dan custom. Artinya apa? Di situ ada kebiasaan, kesopanan, dan kebiasaan, tapi tidak menyangkut masalah norma hukum dan agama. Nah, ini yang kadang menjadi persoalan kalau saya melihat bahwa kayaknya dalam hal konteks budaya positif itu seolah-olah ada dua jenis norma yang kemudian ditinggalkan, yaitu norma agama dan norma hukum. Yang ada di situ hanya norma kesopanan, norma kesusilaan, dan kebiasaan, yaitu mores, vokwise, dan custom atau tata cara. Jadi ada dua yang dihilangkan di sini. Sedangkan kalau kita melihat menurut beberapa, karena saya latar belakangnya sosiologi, jadi saya melihat bahwa masyarakat itu akan mencapai tujuannya, atau ketika dalam konteks pendidikan itu akan tercapai ketika norma itu bisa diterapkan. Norma itu ada konsekuensi. Yang saya pahami selama ini, konsekuensi itu ada dua. Yang saya pelajari di sosiologi itu konsekuensi itu ada dua, yaitu pertama berupa punishment, dan yang kedua berupa reward. Punishment itu hukuman, yaitu dari semua norma yang saya pahami itu semua ada konsekuensinya, yaitu ada sanksi yang diberikan kepada setiap yang melanggar. Contoh, kesopanan. Ketika norma kesopanan dilanggar, maka paling rendah hukumannya adalah dicemooh, dicela, atau tidak disenangi. Dalam hal melakukan proses interaksi, itu sanksi yang paling rendah dalam norma sosial. Kalau kita mau bicara sanksi yang paling tinggi, tentu menyangkut masalah norma agama dan norma hukum. Norma hukum berarti baik itu sanksinya secara perdata maupun pidana, tapi semoga anak kita tidak ada yang sampai pada hukum pidana dan hukum perdata. Kemudian norma agama. Norma agama itu ya ketika engkau melanggar pasti ada konsekuensi, itu dosa.
Nah, yang membuat saya kadang merasa dan saya sampaikan ke anak-anak bahwa sebenarnya kita adalah manusia tradisional, pola pikir tradisional yang kemudian dipaksa hidup di era global. Sehingga Pak, menurut Emil Durkheim dalam teori ekonomi bahwa nilai dan norma suatu masyarakat ketika semakin maju, maka nilai dan norma akan semakin hilang. Daya ikatnya akan semakin melemah. Ketika daya ikat nilai dan norma itu semakin melemah, maka penyimpangan akan meningkat. Nah, ini yang kadang saya bingung. Ketika tidak ada sanksi yang diberlakukan, maka daya itu menunjukkan bahwa daya ikat nilai dan norma itu melemah atau sudah terjadi anomi. Kalau saya kaitkan dengan konteksnya Emil Durkheim, dan saya yakin dengan konteksnya ini, kenapa? Karena saya dalam konteks sosiologi saya selalu memperhatikan kondisi masyarakat kita bahwa penyimpangan itu semakin meningkat. Bahkan kalau kita melihat di media sosial, di media massa, bahwa sekarang bukan lagi kenakalan biasa yang terjadi adalah delinkuensi anak. Artinya apa? Bahwa anak melakukan kenakalan sama dengan melakukan kejahatan sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Apakah dengan menanamkan budaya positif bisa merubah hal-hal yang seperti itu? Dan saya perhatikan juga bukan cuma ini, tingkat penyimpangan atau tingkat kejahatan itu banyak dilakukan oleh remaja. Bukan lagi orang dewasa yang banyak melakukan tingkat kejahatan, tapi tingkat kejahatan itu banyak dilakukan oleh remaja yang secara notabene usianya adalah masa SMP, masa SMA. Ini yang kadang memprihatinkan, dan saya sering mengingatkan kepada siswa bahwa kita sekarang manusia tradisional yang dipaksa hidup di era global, sehingga kita tidak mendapat dampak positif dari perubahan sosial, tapi kita adalah bagian orang yang terdampak dari perubahan sosial. Contohnya sikap hedon, selalu ingin bersenang-senang. Yang kedua, instan atau pragmatis, kita selalu menginginkan hal yang terbaik tapi tanpa ada usaha. Kemudian sekuler, kita meninggalkan nilai-nilai agama dan mengutamakan kehidupan dunia, dan itu yang terjadi, dan saya rasa itu yang terjadi pada kita saat ini, baik itu pada siswa kita dan mungkin juga termasuk pada kita. Terima kasih. Pertanyaannya ya Pak Juandi. Jadi ini saya coba jawab, tapi kalau misalnya ada kekurangan mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Ya, nanti saya bantu. Iya. Jadi dari pertanyaan Bapak Juandi ini, apakah tidak ada dimasukkan norma keagamaan dan norma apa tadi Pak? Norma hukum. Nah, pada filosofi Ki Hajar Dewantara Pak, guru ini hanya bersifat menuntun Pak. Kita hanya menuntun bagaimana murid kita bisa menemukan jati diri mereka. Kita menuntun, dan kalau dikaitkan dengan teori kontrol, bahwa yang bisa mengontrol diri murid itu adalah murid itu sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun dan mendukung, memberi dorongan dari belakang, atau seperti yang kita tahu ada Tutmuri Handayani, Ingat Sosuntolodo, Ingat Gyoman Karso. Nah, ada dari 3 kalimat itu, di sini posisi kita itu hanya menuntun murid supaya menemukan identitasnya. Nah, kalau dikaitkan dengan norma agama atau norma hukum, di sini kita sebagai guru mencoba menuntun murid dengan supaya murid itu bisa menumbuhkan nilai-nilai dari dalam dirinya tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman. Karena kalau misalnya ada hukuman atau paksaan, murid itu sebenarnya jadi terpaksa melakukannya. Kayak misalnya, kalau terlambat lari 100 kali lapangan, murid itu terpaksa melakukannya. Tapi tidak muncul di dalam dirinya, kenapa sih mereka tidak boleh terlambat? Tapi murid hanya, aku takut lah dihukum Pak Jo lari ke lapangan. Nah, di dalam diri murid itu tidak muncul di dalam dirinya, kenapa sih aku tidak boleh terlambat? Nah, kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu ingin membuat murid itu sadar akan nilai-nilai yang harus mereka penuhi. Jadi mereka itu melakukan suatu hal bukan karena keterpaksaan. Sama halnya dengan kalau di norma agama ya tadi. Nah, kalau saya coba jawab ini, itu
Nah di sini kalau di kelas saya itu sudah saya mempunyai keyakinan bahwa tanggung jawab ini banyak, tidak hanya tanggung jawab sebagai murid, tapi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa juga. Jadi mereka juga bertanggung jawab atas dirinya untuk melakukan sholat. Jadi bukan karena saya paksa atau setiap jam sholat saya datang ke 11A terus saya teriak-teriak, ayo sholat, yang tidak sholat nanti ibu hukum. Tidak. Tapi kita coba menuntun murid di sini, supaya murid itu kita coba memposisikan diri kita supaya murid bisa tumbuh dari dalam dirinya rasa tanggung jawab mereka akan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya rasa seperti itu, Pak. Bukan berarti tidak ada hukuman atau tidak ada norma keagamaan. Mungkin tidak tampak ada, tapi tidak tampak. Itu tetap menjadi nilai-nilai kebajikan yang kita penuhi. Hanya saja tidak tampak atau tidak terlihat jelas. Begitu. Sebenarnya itu ada, Pak. Cuma tidak tampak atau tidak terlihat jelas. Karena kayak kalimat bertanggung jawab. Mungkin kalau kita lihat tanggung jawab, oh tanggung jawab terhadap kelas saja, tidak. Tetapi bertanggung jawab itu adalah bertanggung jawab terhadap diri murid itu sendiri. Entah itu sholatnya, entah itu sikapnya di dalam kelas, entah itu rasa tanggung jawabnya di dalam kelas itu bagaimana. Seperti itu. Kalau menurut saya, mungkin ada yang bisa bantu tambahkan atau bagaimana? Ya, boleh ditambahkan oleh Ibu Aprini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menambahkan atau memberikan penguatan gitu ya dari pendapat narasumber gitu ya. Oke, berdasarkan ini ya pertanyaan gitu ya dari Pak Johan. Jadi sebenarnya ketika kita meyakini sesuatu, anak itu akan tumbuh rasa gitu, meyakini sesuatu. Jadi bukan kata meyakini itu bukan hanya sekedar norma masyarakat, norma sopan santun, tapi tidak ada norma agama dan norma hukumnya, tidak ada. Itu sebenarnya ada. Nah, maka dimunculkan di keyakinan kita itu. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan bersama, di situ akan ada muncul, setiap orang itu akan muncul rasa, ada muncul keinginan. Setiap anak itu punya kepinginnya, norma yang akan dia munculkan dalam dirinya. Kan kayak kita aja ngelihat teman kita misalkan tidak sholat gitu ya, pasti akan tersentil gitu. Ketika kita melakukan satu diskusi besar, membuat sebuah keyakinan, pasti akan ada bikin keyakinan di kelas, minimal keyakinan di kelas dulu gitu kan. Nanti akan ada satu anak melaksanakan kewajiban, misalkan kewajiban sebagai umat beragama, sholat, baca kitab gitu kan, sebagainya. Nah itu akan muncul. Nah di situ kita keyakinan. Jadi kalau dibilang tidak ada hukuman, sebenarnya ada namanya, bahasanya bukan hukuman tapi jatuhnya kepada konsekuensi. Setiap anak ketika dia tahu bahwa dia sudah merasa bahwa hal yang dia lakukan adalah salah, maka anak akan menuntut dia untuk dia akan merasa mau harus mendapatkan apa yang tidak baik dari dirinya. Oh, kalau saya misalkan datangnya tidak datang tepat, saya datangnya terlambat, terus itu keyakinan. Nah ketika datang terlambat, anak yang memutuskan konsekuensinya apa sih kalau saya datang terlambat. Bukan kita yang memberikan opsi. Jadi bukan tidak ada hukuman, tapi tetap ada hukuman, tapi bahasanya konsekuensi yang muncul dari dirinya, bukan kita yang memberikan opsi. Makanya dulu peraturan diganti menjadi keyakinan, karena peraturan itu mengikat, memaksa gitu kan. Tapi kalau keyakinan, anak itu meyakini, dia sudah tahu bahwa itu dia salah, dia tahu itu benar. Kalau dia salah, dia tahu konsekuensinya apa. Misalkan dia tidak sholat, ketika dia sudah meyakini dia tidak sholat, berarti kan sudah tidak dapat pahala, tidak masuk surga. Maka dia ketika besok saya akan sholat, seperti itu. Kalau anak itu sudah meyakini, makanya prosesnya kita itu adalah menuntut, bukan menjudge bahwa tidak sholat, tidak pakai helm itu salah gitu. Tapi
supaya anak itu merasa bahwa hal yang dia lakukan hari ini esok itu berdampaknya lanjut gitu. Karena kalau kita hukum saja, mereka hanya takut saja, tapi di masyarakat tetap melakukan. Misalkan di sekolah dilarang merokok, tapi kita lihat siswa kita tidak sadar bahwa merokok itu merusak kesehatan. Ketika di sekolah dia tidak merokok, tapi ketika dia di rumah, di masyarakat dia merokok, karena dia tidak meyakini bahwa merokok itu merusak kesehatan. Jadi yang kita munculkan itu keyakinan anak bahwa hal yang dia lakukan itu salah dan dia tahu dampaknya. Jadi tidak hanya untuk di sekolah, tapi juga berlaku dia ketika dia di masyarakat seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu bukan juga tidak ada hukuman, tapi memunculkan konsekuensi dari perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi anak tahu ketika dia tidak melakukan hal yang tidak baik, dia akan mau ngapain gitu. Nah, gitu. Jadi bukan tidak ada hukuman, tapi hanya ada konsekuensi. Jadi si anak yang memunculkan konsekuensi ketika dia melakukan sebuah hal yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Begitu saja. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Saya begini ya, karena saya ingin melihat ekspresinya semua orang ya, karena saya selalu menjadi peneliti sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang sampaikan Miss ini bagus sekali ya. Tangan dulu dong. Baik, terima kasih. Ya, yang pertama saya sangat sepakat dengan Pak Jo tadi bahwasanya apa yang disampaikan Pak Jo bahwa kesannya memang norma agama dan norma norma sila itu sepertinya belum tersentuh di sini. Norma apa tadi satunya Pak? Norma hukum ya. Kan jenis norma ada 5, Ya. Wise, custom, mores, Ya. law, Kemudian, dan norma ya. agama. Ya. Yang tidak tersentuh itu ada 2, norma hukum atau law dan norma agama. Ya. Itu yang ingin saya komentari bahwasanya kita ini semuanya mungkin menjadi orang-orang yang ingin menjadi orang yang terbaik. Hanya saja memang kita belum merasa menemukan ilmunya yang belum menemukan ilmunya, karena kalau saya pribadi, saya sudah setua ini sering angguk-angguk ketika saya mendapatkan pencerahan dari ilmu agama, langsung otomatis saya merasa sebuah perbuatan saya, oh iya ini salah. Tapi ketika saya melakukan tanpa ada pengetahuan dari segi agama, saya merasa ya nanti aja lah minta maafnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, misalnya saya bekerja di lingkungan ini dan saya merasa bahwa saya sudah melakukan kesalahan-kesalahan, tapi saya juga merasa menunda-nunda menunggu untuk berubah, karena pertama mungkin setelah ini saya belum mendapatkan semacam keyakinan. Jadi saya ini harus menunjukkan keyakinan bahwa yang saya lakukan ini salah, tapi itu sekali lagi karena tidak ada hukumnya, maka saya sekali lagi selalu kembali ke nol, seperti nol, bahwasanya ya nantilah berubahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebenarnya ini sedang bermain kata-kata. Kalau saya melihat bahwasanya yang paling viral itu kita tidak berutang kepada negara lain, tapi kita mengundang investor. Jadi sama bahasanya bahwa Indonesia tidak pernah berutang, tapi investor itulah yang memberikan kita pinjaman. Jadi dia berinvestor ke dalam negeri kita. Padahal sebenarnya kasarnya itu utang. Jadi Indonesia itu diberikan investasi modal dengan bahasa investasi, tapi ternyata sebenarnya tadi permainan kata-kata dalam artian kesepakatan keyakinan kelas itu bagus, tapi pada dasarnya harus mungkin kita berikan faktor-faktor tertentu. Seperti pada biologi selalu ada faktor X atau faktor kontrol dengan faktor yang tidak bisa dikontrol, seperti variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kita ini kesepakatan kelas sepertinya variabel terikat saja yang diceritakan, tapi variabel X yang tidak bisa dikontrol itu tidak pernah sama sekali diadakan eksperimen. Misalnya hasil yang ingin dicapai itu tidak ada semacam apa sih faktor yang tidak bisa dikontrol. Satu, di sekolah kita hanya melayani anak 2 jam, kita mata pelajaran hanya paling banyak itu 3 jam menghadapi anak, tapi di rumah full orang tua yang menghadapi anak. Dan ini dalam kutip orang tua ini punya pengaruh lebih besar, lebih banyak. Terkadang mungkin perilaku orang tua itu
pastilah menjadi hal yang ditiru oleh anak. Peribahasanya orang tua mungkin akan gagal menasihati anak, tapi orang tua tidak akan pernah gagal atau anak tidak pernah gagal untuk mencontoh orang tua. Itu satu yang faktor X yang tidak bisa pernah dikaji oleh keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini selalu berbicara faktor variabel tarikan saja. Itu satu. Yang kedua, anak-anak ini memang fitrahnya semua harus berbuat baik karena memang fitrah kita selalu merasa bersalah kalau melakukan kesalahan. Tapi terkadang kita ini tidak sadar bahwa perubahan itu sangat sangat lari maraton dibanding kita semua ini belum apa-apa sudah berubah. Misalnya contoh, sekarang ini banyak animasi-animasi ya IJPC bagaimana robot ini bisa berubah jadi orang yang bisa merasakan dimensi lain, dia bisa merasakan emosi manusia. Bahkan ada film-filmnya yang sudah viral bagaimana robot bisa membunuh pembuatnya gara-gara dia merasa tidak yakin dia akan dipakai seterusnya. Itu saya baca dan saya sempat menonton YouTube bagaimana sekarang ini kita ingin berubah tapi perubahan itu lebih cepat lagi sehingga kita rasanya sudah tidak terjangkau ke sana, sehingga anak-anak ini yang paling besar lagi adalah HP Android. Jadi anak-anak ini kita sampaikan di kelas, nah jangan begini, jangan gitu. Tapi HP ini semakin daya merusaknya luar biasa. Jadi kekuatan kita ini sekian persen, tapi yang HP lah yang mengontrol anak-anak kita sekarang. Bagaimana anak-anak ini dengan tidak malu-malu membuat TikTok, membuat apa pada saat sekolah sebagainya. Itu karena betul-betul perubahan ini tidak bisa dihindari. Maka teman-teman, saya sendiri pribadi merasakan bahwa saya mau berubah, saya mau menjadikan anak saya baik. Tapi ingat bahwa ada faktor X yang tidak bisa dikendalikan. Yang ini yang harus sebenarnya dibicarakan bersama. Bagaimana guru hanya menghadapi anak 2 jam, tapi selebihnya yang mempengaruhi luar adalah lingkungan yang tentunya kalau di biologi namanya faktor bebas. Faktor X itu adalah eksperimen atau faktor yang tidak bisa dikontrol. Tapi yang dibicarakan pada keyakinan kelas ini kesempatan kita adalah faktor variabel terikat. Artinya hasil aja yang mau dilihat. Terima kasih. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf jika banyak bahasa saya yang tidak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mus. Mungkin ada bapak ibu yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir lebih memposisikan peserta didik kita ya, memposisikan siswa ini sebagai subjek, sebagai objek. Padahal kalau berbicara tentang pembudayaan, hal-hal yang positif di sekolah itu sebenarnya yang jadi bimbingan tidak hanya siswanya. Kalau kita boleh jujur, sebenarnya ada 5 faktor yang menjadi indikator keberhasilan tidaknya suatu proses pembelajaran, termasuk budaya positif di satu satuan pendidikan. Itu baru satu itu tadi. Dari awal sampai akhir yang kita diskusikan itu hanya menempatkan siswa itu sebagai titik kesalahan. Kita tidak pernah bertanya pernahkah kita sebagai guru pernah bersalah. Ya kan? Itu yang pertama. Tidak hanya siswanya, guru itu sangat mempengaruhi bagaimana siswa bisa menjadi disiplin kalau gurunya itu tidak disiplin. Bagaimana gurunya ini bisa menjadi siswa menjadi baik kalau gurunya juga menularkan ilmu yang tidak baik. Itu 2, dari guru, dari siswa. Yang ketiga itu adalah dari lingkungan. Ini yang paling besar pengaruhnya.
apapun bagaimanapun yang kita lakukan di sekolah, ya kan? Apapun yang kita lakukan di sekolah, kekuatan ada, kita ini akan membudayakan hal-hal yang positif di sekolah. Kalau lingkungan sekitarnya tidak kita ajak kerjasama, orang tua tidak kita ajak kerjasama, itu juga kita akan mengalami kesulitan. Ini juga sangat mempengaruhi. Ya, kita sudah melarang membawa HP, kita sudah melarang merokok di kelas di lingkungan sekolah. Tapi kalau masyarakatnya juga cuek ketika ada anak SMA yang merokok, bahkan yang pulang malam, yang cewek-cewek, ya kan, termasuk anak saya, gitu ya. Itu juga karena apa? Tidak ada kontrol dari masyarakat. Ini saya melihatnya ini secara umum dari sisi tidak hanya dari sisi pendidikan, tapi juga dari sisi sosiologi. Bagaimana Pak Juhadi tadi, dan juga faktor lain mungkin karena teknik metode pembelajaran yang kurang tepat dan juga materi kurikulum yang mungkin sebenarnya kurikulumnya juga membingungkan. Ya kan? Konsepnya ideal tapi implementasinya ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diterapkan. Lah, saya ada yang tadi pakai hukuman, ada yang pakai reward dan lain sebagainya. Saya ini ibaratkan siswa itu adalah orang yang sakit. Kapan kita menggunakan hukuman, kapan kita menggunakan reward, dan kapan kita menggunakan pendekatan restitusi, itu ya sebenarnya sesuai kadar kapasitasnya anak ini sebenarnya. Ya. Coba begini, saya jawab dengan jujur. Ketika ada anak berkali-kali sudah bermasalah, ya kan? Sudah berkali-kali bermasalah, ya kan? Ketika pendekatan agama nggak bisa digunakan, hukuman sudah nggak mempan, pendekatan keagamaan juga nggak mempan, ya kan? Dikasih pahala reward juga nggak mempan. Saya kira hukuman itu yang paling tepat. Ya, saya lebih sepakat tadi. Tidak semuanya itu memang kita menggunakan pendekatan yang idealis. Ada hal-hal tertentu yang memang sifatnya itu kurang baik di mata kita, itu akan menjadi obat bagi anak kita. Itu harus kita pahami. Ini yang harus kita pahami, bahwa jangan jadikan anak ini sebagai objek. Kalau kita pun sebagai subjek yang kita itu mendidik, juga kita tidak memberikan pelajaran yang baik bagi anak kita. Dari awal sampai akhir saya perhatikan itu lebih mendidik ke anaknya, tapi tidak pernah mendidik ke diri kita sendiri selaku pendidik dan pengajar. Ya, saya kira itu ada yang ingin saya dapat sampaikan. Masalah pendekatan saya kira itu sebagai obat, itu sebagai akan kita menggunakan obat dengan dosis, ya kan, tertentu. Itu tergantung pada yang kita obati. Itu prinsip saya begitu. Ya. Kalau Pak Juhadi ini lebih tegas disiplin, ya kan, lebih ke fisik, ya kan. Mungkin karena saya bawaannya, karena saya ini mungkin guru agama, ya dilus-lus, ya kan. Kalau saya nanti tidak juga, ya. Tapi itu ya memang tergantung, ya. Tergantung dokter itu nggak mungkin memberikan obat yang sama dalam kasus penyakit yang sama. Oke, terima kasih sudah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan kayaknya mau ngasih tips dan trik. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas saran dan masukannya, karena kita bisa diskusi bersama ya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah acara telah selesai. Semoga dari materi yang kita dapat tadi bisa mempermudah dalam pemahaman serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Untuk yang terakhir, yang mau menutupkan, sebelum kita tutup bersama, saya selaku membawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekian, mari kita tutup bersama acara hari ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.